Go, yo, go, go. Sebagai seorang angel investor, bisnis seperti apa sih yang dicari Ko Albert? Oke, sebagai investor ini hampir semua investor ya. Ini melihat dari dua sisi sebenarnya, aspek bisnis, non bisnis. Ya kalau dari aspek bisnis, tadi kita udah bicara mengenai bisnisnya harus PSBFB. Jadi satu problemnya ini apa nih problemnya? Ini mungkin sederhana ya, tapi banyak banget di luar sana yang memang pengusaha yang start dari produk dulu, bukan dari problem. Itu sekali ini justru problemnya pengusaha gitu ya. Saya punya produk A, saya pengen cari pasarnya yang mana gitu. Nah ini problem. Sebenarnya akan lebih baik lagi, bukan salah ya, yang di sebelah kanan tadi bukan salah, tapi kita akan bahas nanti. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita start bisnis dan kita mau diinvest, maka kita mulai dulu dari problem di lapangan. Problemnya apa? Sebesar apa problemnya? Kalau problem ini benar-benar dirasain sama begitu banyak orang, jadi hampir semua orang merasa, wah ini problem gua nih. Nah itu berarti bagus bisnisnya. Problemnya sebesar apa? Sedalam apa? Dan berapa banyak orang yang ngerasain bahwa ini adalah problem mereka. That's ya, problem. Lalu kita berada ke solusi. Solusi ini juga sama, harus connect sama problem tadi. Karena sometimes kita ngerasa gini, ini saya banyak nemuin juga startup yang udah tahu problemnya A di lapangan, tapi pada saat mereka bikin solusi, mereka ngerasa kayaknya gampangan kita bikin solusi yang ini ya daripada kita selesai problem yang itu ya gitu ya. Akhirnya mereka merasa gue ganti aja haluan A gitu ya. Nah ini nggak boleh. Kita tahu dulu problemnya. Kalau kita mau ganti haluan juga sama. Cek dulu lagi problemnya sebesar apa gitu. Balik lagi ke problem dulu. Ketika kita udah temuin problem, baru kita temuin solusi dari problem itu. Harus ngenak bener-bener. Dan ini kita riset ke pasar. Bener nggak solusi ini cocok buat kalian? Bener nggak solusi ini yang kalian butuhin? Lalu tadi kan itu S ya. Sekarang B, better, cheaper, faster. Ini terutama di startup nih. Kalau kita bikin startup, berarti kan kita harus bikin satu produk atau jasa kan yang kita mau jual. Dan ini berarti kita harus bikin suatu produk atau jasa yang better, cheaper, atau faster, bahkan ketiga-tiganya better, cheaper, dan faster dari kompetitor kita. Karena startup itu benar kayak kita masuk ke dalam satu perang gitu ya. Banyak banget kompetitor yang tiba-tiba muncul gitu. Dan kalau kita nggak bisa ada diferensiasi, bahkan kalau bahasanya Coach Yohanes adalah discriminator gitu. Produk kita harus punya discriminator sendiri. Kita berarti mesti punya better, cheaper, atau faster dibandingin kompetitor kita. Saya ngambil contoh. Kita tahu Tokopedia ya. Tokopedia meluncurin Tokopedia Now. Seandainya kita bikin satu produk sama-sama groceries gitu, tapi ternyata ini yang lebih cepat dari Tokopedia. Jadi misalnya Tokopedia itu kan menjanjikan 2 jam sampai ke tangan konsumen. Kita bikin produk yang kita pesan sekarang baru nyampe ke konsumen besok atau lusa gitu. Kita kalah gitu di sisi faster. Tapi ternyata harganya bisa setengahnya Tokopedia Now. Wah ini udah unik nih. Oke, buat segmen tertentu merasa bahwa gue nggak butuh cepat, tapi gue butuh murah. Oke, berarti kalian menang di sisi cheaper. Oke, terus abis itu juga ternyata dari servisnya mereka bisa bikin kayak kalau kalian nggak puas sama servisnya, tinggal foto aja, terus saya akan ganti 2 kali lipat. Jadi produknya kita ganti plus voucher 100% dari yang kalian kecewa. Misalnya kayak gitu. Wah ini better banget servisnya gitu ya. Nah ini kalian menang 2 poin dibandingin sama Tokopedia Now. Misalnya kayak gitu. Nah kebalikannya, kalau kalian merasa bahwa gue cuma bikin aja yang startup pokoknya yang penting bikin aja dulu gitu ya. Tapi gue gak mau mikirin better, faster, cheapernya gue gak mau. Gue pengen pokoknya bikin dulu aja. It's good di awal, tapi kalian harus temuin di perjalanan waktu itu better, kalian cheaper, atau kalian faster dibandingin sama kompetitor kalian. Kalau kalian nggak bisa nemuin itu, ya ujung-ujungnya kalian akan kalah. That's why saya bilang tadi, bisnis yang baik yang akan dilihat sama investor, tadi kan udah PS, B-nya itu adalah harus better, cheaper, atau faster dibandingin sama kompetitor kita. Gitu. Nah, berikutnya tadi kan kita ngomongin mengenai scalable, PSB, SB. Kita ngomongin SB.
S-nya ini scalable. Saya kasih contoh gini, Gokar sama Bluebird. Ini bukan sekali lagi tidak mengecilkan yang lain karena masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bicara mengenai startup, berarti kan kita bicara mengenai easily scalable. Nah, ketika kita bicara mengenai easily scalable, yang mana yang lebih cepat atau lebih gampang scale up? Yang Gokar tidak perlu beli inventaris mobil duluan gitu. Mereka pakai inventaris dari para drivernya. Kerjasama aja. Misalnya saya punya mobil, ya tapi kan saya bisa pakai mobil saya kerjasama dengan Gokar, saya jadi driver Gokar, misalnya seperti itu. Kalau Bluebird, ini berarti kan harus beli dulu kan mobilnya, perusahaannya harus beli dulu, invest dulu di sana. Dan ini berarti bagus di sisi aset, tapi di lain sisi memang untuk scalable-nya pasti lebih cepat yang Gokar. That's why saya bilang untuk startup yang memang ingin diinvest sama investors, carilah yang bisnis yang memang easily scalable atau scalability. Jadi PSB, S-nya udah jelas. Yang berikutnya business model. Nah, ini juga penting. Business model di startup ini macam-macam. Jadi business model ini bukan cuma revenue stream, bukan revenue model only gitu. Tapi bisnis model itu mencakup semuanya, gitu ya. Tapi kalau kita bicara secara garis besar, bisnis model di startup ini banyak loh. Nggak cuman kita jualan produk, dapat profit dari margin, terus kita happy gitu dengan profitnya. Sampai kita harus bakar uang di margin kita, sehingga kita ujung-ujungnya kita nggak dapat profit di sini, tapi di sisi yang lain kita bisa dapat profit. Nah, ini disebut dengan bisnis model. Kita mesti cari bisnis model yang pas, yang bisa kita terapkan di market kita, sehingga semua pasar kita nih ngerasa bahwa wah, ini bagus untuk gua coba produknya, bagus untuk gua download apps-nya misalnya gitu ya. Terus pada saat setelah saya download apps-nya, wah kayaknya servisnya bagus sih, lalu saya berlangganan ujung-ujungnya gitu ya. Dan bisnis model yang kayak gini yang bagus. Jadi bisnis model harus kalian temukan yang pas. Setiap bisnis punya bisnis model yang berbeda. Setiap market punya bisnis model yang berbeda. Jadi kalian harus temukan dulu, riset di pasar. Pasarnya ini sebenarnya menerima bisnis model seperti apa sih gitu ya, yang pas buat mereka. B, S, B, S, B.